Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peranan protista mirip jamur dalam kehidupan manusia. Protista mirip jamur memiliki kesamaan reproduksi dengan jamur. Namun pada fase vegetatif protista bergerak secara ameboid. Protista mirip jamur terdiri atas jamur lendir dan jamur air. Protista mirip jamur merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Mirip jamur bukan merupakan jamur sejati karena memiliki susunan sel, cara produksi dan siklus hidup yang berbeda dari jamur. Akan tetapi, kelompok protista jenis ini memiliki bentuk seperti jamur. Sejatinya membentuk prolina atau membentuk filamen yang menyerupai hifa. Hifa merupakan sel-sel memanjang membentuk benang sebagai penyusun tubuh jamur makroskopis. Berbeda dari protista mirip jamur, berukuran kecil dan hidup di lingkungan yang lembab atau basah. Macam-macam jamur protista dikelompokkan dalam dua filum, yaitu jamur lendir. Myxota disebut dengan jamur lendir karena memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Jamur lendir adalah kelompok jenis jamur lendir yang berwarna kuning karena memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Mycostin bersifat heterotrof, memiliki bentuk tubuh seperti lendir dan dapat bergerak-gerak seperti amoeba hadita. Myxtomto dapat hidup di tempat yang lembab dan basah seperti hutan basah atau sampah yang basah. Kelompok ini juga dapat ditemui di batang kayu yang khusus. LHO diproduksi. Reproduksi Myxtomtota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Pada reproduksi secara generatif, akan melibati peleburan sel gamet dengan cara sinami. Sedangkan pada reproduksi secara vegetatif dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Spora sendiri adalah suatu atau beberapa sel yang bisa berupa sel haploid atau diploid yang dibungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya Myxtomta antara lain Physerum, Polygenhalum, dan Discodium. Discodium yang keduanya berfungsi sebagai pengurai sampah organik serta pemakan bakteri. B. Onychota atau jamur air. Onychota memiliki bentuk yang berbeda dari jamur lendir karena memiliki hifa yang tidak bersekat, tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Habitat Onychota berada di dalam air, baik itu perairan tawar, kolam, danau, serta di tempat-tempat yang lembab. Reproduksi Onychota dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aseksual atau seksual. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet yang kemudian akan berubah menjadi zigot. Nantinya, zigot ini akan membentuk oospora dan akan berkembang menjadi Onychota dewasa. Contoh Onychota antara lain Saprolegnia yang bersifat saprofit atau menyerap makanan pada hewan yang sudah mati, Phytophthora infestalis yang merupakan parasit pada tanaman kentang, dan Phytophthora nicotina yaitu parasit pada tanaman tembakau. Jadi, peranan positif yaitu menjadi organisme pengurai di habitat perairan maupun terrestrial, Eucheuma spinoecium sebagai bahan makanan dan kosmetik. Peranan negatif Onychota atau jamur air, kelompok jamur yang memiliki dinding sel dari selulosa dan hifa yang tidak bersekat. Reproduksi vegetatif dengan zoospora, yaitu spora berlabel 2 yang mampu bergerak bebas. Sementara itu, reproduksi
reproduksi secara generatif dengan pertemuan gamet jantan dan betina, lalu berbentuk zigot berdinding tebal, kemudian mengalami periode istirahat, membentuk oospora. Fase hidup hasil reproduksi generatif ini lebih panjang bila dibanding dengan fase negatif. Yang kedua, rasiomikota atau jamur bersekat. Jamur lendir bersekat. Ciri yang memiliki jamur ini adalah tubuh yang bersekat, ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Struktur tubuh vegetatifnya sama dengan mikota, dengan demikian juga untuk reproduksi generatifnya. Hal yang membedakan adalah jika pada kondisi yang tidak menguntungkan, plasmodium pada mikota akan berhenti bergerak dan membentuk tangkai yang ujungnya membentuk struktur reproduksi. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.